Dengan tetap bangkit berdiri, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, Engkau memberikan kesempatan, anugerah untuk kami boleh datang menghampiri Engkau. Kami tahu di dalam keberdosaan kami, di dalam ketidakmampuan kami untuk senantiasa taat, tetapi Engkau adalah Allah yang beranugerah lagi dan lagi kepada kami. Karena itu ya Tuhan, biarlah kami kembali dicerahkan, kami kembali boleh disegarkan, dan kami kembali boleh melihat kepada salib Kristus. Biarlah minggu demi minggu ketika firman diberitakan boleh memberikan kekuatan bagi rohani kami untuk kembali bangkit melawan dosa dan kembali mencintai Tuhan lebih lagi di dalam seluruh hidup kami. Kami berdoa untuk panitia yang sedang sibuk mempersiapkan konser Akbar Monas. Biarlah event ini boleh menjadi berkat bagi warga Jakarta dan membawa kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk. Mari kita membuka dari Keluaran pasal yang ke-17. Kita akan membaca Keluaran 17. Hari ini kita membahas dari ayat yang pertama sampai yang ke-7. Keluaran pasal 17 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Di Masa dan di Meriba. Oke, saya akan membaca ayat yang pertama, jemaat sekalian ayat yang kedua sampai yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan, di Masa dan di Meriba, kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana, bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai untuk memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan pergi berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamainyalah tempat itu Masa dan Meriba. Oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Nah, tema hari ini adalah mencobai Tuhan. Karena saudara kalau melihat di ayat yang kedua dan ayat yang ketujuh muncul dua kali ayat di mana mengapakah kamu mencobai Tuhan? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Saudara, sebelumnya ya, kita harus melihat bagian ini di dalam satu kesatuan. Harusnya kalau tidak ada pembagian pasal dan tidak ada pembagian ayat, maka bagian ini adalah satu bagian yang cukup panjang dari pasal yang ke-15. Pasal ke-15 ayat ke-22 sampai 17 ayat yang ke-7. Ini ada 3 bagian ya, 3 bagian. Coba ditampilkan PowerPoint-nya, 3 bagian tentang triple M. Yaitu marah, yaitu di mana air yang pahit menjadi manis, lalu ada bagian mana di pasal ke-16, lalu Masa dan Meriba di pasal ke-17 ayat 1 sampai 7 ini. Jadi saudara, 3 hal ini seharusnya tidak terpisahkan karena 3 hal ini mau menyatakan satu hal yang sama, yaitu mereka komplain. Makin lama komplain mereka makin banyak, makin lama juga makin intensitasnya makin meningkat dan makin parah. Nah, kita sedang di pembahasan di Masa dan Meriba. Kita sudah membahas tentang marah, kita sudah membahas tentang mana, dan sekarang kita ingin membahas tentang Masa dan di Meriba. Saudara, kalau melihat di dalam ketiga hal ini, bagaimana ketiga ini harusnya goes together, tentang bagaimana bangsa Israel itu setiap kali mengalami kesulitan mereka komplain. Tapi
sebagaimana kita sudah bahas di 2 khotbah sebelumnya tentang Mara dan Mana, bagian ini juga menceritakan tentang anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan yang begitu sabar menghadapi orang yang komplain terus-menerus, yang yang Tuhan bukannya menghukum mereka. Saudara kalau nanti membaca keseluruhannya, tidak ada penghukuman dari Tuhan. Ketika mereka komplain terus-menerus, ketika mereka semakin kurang ajar, tapi saudara akan membaca tidak ada hukuman loh dari Tuhan. Tidak ada teguran yang, ya teguran ada, tetapi tidak ada penghukuman dari Tuhan. Dan yang justru ada adalah saudara akan melihat kekurang ajaran bangsa Israel dibalas atau direspon dengan kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan. Kenapa Tuhan ingin mengajar lewat situasi ini bahwa ada anugerah Tuhan, dan bukan hanya anugerah Tuhan yang diberikan, yaitu ada pelajaran yang Tuhan ingin mereka ingin belajar, yaitu tentang siapakah Tuhan dari ketiga periode ini, dari 3 episode ini. Maka sebagai review, coba kita bahas tentang Mara sedikit. Air sudah menjadi manis, tapi saudara lihat ya, sampai sekarang hati mereka tetap pahit. Air berhasil diubah oleh Tuhan menjadi manis, tapi hati mereka yang pahit, walaupun sudah diberikan air menjadi manis, hati mereka tetap pahit. Komplain mereka tetap terjadi. Maka di sini saudara bisa lihat Mara itu pernah muncul di kitab Ruth ya. Ruth yang pahit, tetapi ketika mereka melihat Tuhan berkarya, Tuhan bekerja, Ruth yang pahit itu hatinya sekarang menjadi penuh sukacita. Dan dia berkata, ada anugerah Tuhan yang besar. Aku bersyukur, ada sweetness, ada kemanisan, ada yang manis setelah yang pahit itu berlalu. Tapi sekarang kita lihat di sini, tidak terjadi saudara. Mereka pahit hatinya, tapi sekarang hati mereka tetap pahit. Jadi saudara, kita harus hati-hati di dalam kepahitan hati. Kalau kita tidak jaga hati kita baik-baik, hati kita yang pahit makin lama akan menjadi semakin pahit seperti bangsa Israel di Mara ini. Lalu setelah di Mara masuk ke dalam episode Mana ya. Mana, bagaimana mereka itu kelaparan, mereka tidak punya makanan. Tapi sebenarnya kalau kita cukup rasional berkata saudara, benarkah mereka tidak ada makanan? Mereka masih ada ternak mereka masih ada sapi bisa minum susu bisa diubah menjadi keju. Sebenarnya mereka tidak benar-benar tidak ada makanan saudara. Mereka sebenarnya ada makanan, tetapi yang dikomplain bukan apa yang benar-benar mereka butuhkan, tetapi apa yang mereka inginkan. Nah saat ini seringkali kita juga sulit membedakan ya, apa yang kita butuhkan dengan yang apa kita mau. Seringkali yang kita protes kepada Tuhan, yang kita mau minta daripada Tuhan itu bukan benar-benar yang kita butuhkan, tapi apa yang kita mau, apa yang kita desire. Dan Tuhan memperlihatkan anugerahnya, Tuhan memberikan roti dan daging, Tuhan berkata kepada mereka. Lalu kita melihat sekarang di Masa dan Meribah saudara, bahwa Tuhan ingin mengajar. Seharusnya kalau kamu melihat dari roti yang diberikan Tuhan di Mana, seharusnya kamu sudah bisa melihat makna rohani yang Tuhan inginkan. Yaitu apa? Dia adalah roti hidup yang menjadi sumber kehidupan kamu terus menerus. Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari firman Tuhan. Itu yang ingin diajar loh. Ini yang ingin diajar oleh Tuhan di Mara. Penyertaan Tuhan itu manis. Kamu tidak perlu pahit terus menerus. Dan di sini kamu tidak ada roti, tapi Tuhan sediakan. Tapi kebutuhan yang lebih penting kamu butuhkan adalah firman Tuhan. Lalu di Masa dan Meribah, mereka bukan hanya komplain, mereka bukan hanya menuduh Tuhan, tapi sekarang dikatakan lebih intensitas lagi, mereka mencobai Tuhan. Sekali lagi di sini mereka lagi-lagi kehabisan air. Mereka harusnya bisa belajar ya dari Mara ya. Aduh betul tuh, kita dulu komplain-komplain, tapi kalau kita tunggu waktu sebentar aja, Tuhan bawa kita ke Elim. Di situ ada mata air, 12 mata air, ada 70 pohon korma yang meneduhkan kita, yang enak, yang tempatnya baik. Hanya saja kalau kita cukup sabar. Tapi sekali lagi, mereka sabar? Enggak saudara.
Mereka tidak belajar dari pengalaman. Dan mereka yang harusnya belajar dari pengalaman, tapi mereka tidak belajar, dan dikatakan ayat yang kedua, mereka bertengkar. Kalau sebelumnya mereka hanya komplain-komplain, protes-protes, tapi sekarang mereka itu sampai berani bertengkar dengan Musa pemimpin mereka ya. Maka di sini dikatakan bagaimana sih orang Israel itu mencobai Tuhan. Kita tahu ya, mencobai Tuhan itu di dalam arti apa mereka mencobai Tuhan. Saudara, kalau kita ingin lihat di dalam bahasa aslinya, kata mencoba itu adalah nasa, bahasa Ibraninya. Bahasa Ibrani itu bisa berarti, nasa itu bisa mencobai, bisa menguji, bisa mencoba memaksa untuk membuktikan diri. Nah itu semua adalah terjemahan-terjemahan yang bisa dipakai dari asal kata nasa ini. Maka di 1 Korintus di 10 ya, nanti kalau saudara membaca 1 Korintus 10 dikatakan ada satu pasal, seluruh pasal itu 1 Korintus 10 bagaimana kita harus belajar dari kesalahan bangsa Israel di padang gurun. Yaitu adalah ayat ke-10, jangan bersungut-sungut. Maka sekarang kita mau coba lihat ya, di Masa dan Meriba ini ada 3 sungut-sungutnya bangsa Israel kepada Tuhan yang kita perlu belajar bagaimana sih itu artinya mencobai Tuhan. Nah ini saudara, maka kita melihat yang pertama. Yang pertama saudara, mereka bersungut-sungut mereka, attitude di belakang sungut-sungut mereka ternyata yang lebih penting kita ingin lihat adalah apa sih sikap hati mereka di balik sungut-sungutnya. Yang pertama saudara, yaitu ketika mereka berkata ya, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Give us water so that we can drink. Betul sih, masa salah ya kalau orang haus minta air. Tapi yang salah itu adalah saudara ya. Saudara, memang kalau ini tulisan kita agak sulit untuk melihat atau menerka aksennya bagaimana ya, nadanya ya. Seringkali kan yang bikin berantem pasangan suami istri bukan kalimatnya ya, tapi nadanya ya. Coba dong ambilin air buat saya. Itu kan beda ya sama, ambilin air monyong. Nah, enggak ada monyongnya enggak apa-apa juga sih. Tapi kita tahu ya, nada memerintah sama nada memohon itu bisa beda banget ya. Saudara enggak akan berani berkata kepada misalnya manajer ya, bos saudara, Pak boleh tolong pas botol airnya. Itu kan sopan ya. Pak tolong pas airnya ke saya. Sekarang, nah itu kan beda ya saudara. Bos bakal tersinggung banget gitu. Nah ini saudara ya, memang kita tidak bisa lihat ya di sini nadanya bagaimana. Berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Atau saudara akan berpikir nadanya lebih tepat seperti begini. Berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Yang mana saudara? Nada yang memohon pertama atau yang memerintah yang kedua? Ya, kayaknya nggak sulit untuk menerka yang mana ya. Pasti yang kedua ya saudara, karena mereka menuntut Tuhan menyediakan. Ini komplain yang pertama, ini sikap hati yang pertama, menuntut saudara. Kata kuncinya adalah menuntut, bukan memohon atau menunggu, tapi langsung nuntut. Nah saudara, kalau saudara menuntut itu, kenapa saudara berani menuntut? Karena saudara merasa deserve, karena saudara merasa entitled, berhak, merasa layak. Lalu kita tanya lagi, kenapa saudara bisa merasa layak? Karena perhaps selama ini Tuhan sudah memberikan terus-menerus apa yang diberikan. Tuhan berikan terus-menerus dan kita merasa sudah selayaknya saya dapatkan ini. Saya agak lupa ini diceritakan oleh siapa, tapi ini yang saya dengar. Ada seorang pengkhotbah yang memberikan ilustrasi ya. Ada seorang pemuda yang baik hati. Lalu dia keluar dari rumahnya. Di dekat kompleksnya itu, di gang kompleksnya itu ada pengemis tua ya. Bapak-bapak tua yang kasihan lah. Lusuh, kasihan. Lalu dia bertekad ya. Saya mau menjadi berkat lah untuk satu pengemis bapak tua ini. Lalu dia menyisihkan 100.000 per minggu untuk si bapak pengemis ini. Jadi dia hitung-hitung cukup lah ya untuk dia makan tambah-tambahan. Oke Pak, ini 100.000-nya setiap hari Senin keluar kompleks dia
kasih Pak, ini untuk Bapak ya. Oh terima kasih anak muda, Tuhan berkati ya. Gitu. Tapi setelah berbulan-bulan kemudian si pemuda ini dapat pacar. Lalu mulai berpikir nabung untuk menikah. Lagian ternyata biaya hidup makin lama makin tinggi ya. Lalu dia mengurangi jatah diakonianya sama si bapak miskin ini, dia kasih 50.000 gitu. Si bapak awalnya bingung kenapa kok berkurang ya. Jadi 50.000 tadinya 100.000. Lalu sampai ada waktu dia ada kesempatan dia tanya, nak biasanya kamu kasih 100.000 kenapa sekarang jadi 50.000? Ya karena begini Pak, karena saya lagi planning untuk nikah. Jadi saya mau nggak mau agak harus mengurangi, harus ikat pinggang sedikit begini ya Pak ya. Lalu si bapak mulai komplain ya, gara-gara dia mau kawin hidup gue jadi susah. Nah itu saudara yang namanya entitled ya. Tadinya awalnya dia merasa sangat bersyukur diberikan uang oleh pemuda ini. Tapi setelah berapa bulan dia merasa lo sudah selayaknya loh pemuda ini kasih ke saya. Dan nggak selayaknya gitu ya, nggak seharusnya pemuda ini mengurangi jatah dia 100.000 dikurangin setengahnya untuk tabungan gitu. Nah ini saudara yang kita bisa lihat, ya, kita bisa bilang ini bapak agak kurang ajar juga ya, pengemis kurang ajar juga ya. Tapi itu yang terjadi sama kita semua. Kita nggak terlalu beda loh waktu kita mendapatkan penyertaan Tuhan, kita mendapatkan berkat Tuhan selama ini dengan setia. Dan ketika Tuhan tiba-tiba tahan, Tuhan tiba-tiba tidak berikan, lalu kita langsung protes, kita merasa itu sudah seharusnya, itu sudah selayaknya. Kita merasa entitled, kita merasa layak. Dan biasanya di sini, saudara, orang itu suka menyandera Tuhan dengan atribut. Lah, ya oke lah, itu si pemuda itu 100.000, memang dia budgetnya terbatas. Tapi Tuhan kita kan gak terbatas. Tuhan kita kan maha kuasa. Maka seringkali banyak orang berdoa, kalau Tuhan, kalau engkau maha kuasa, harusnya engkau bisa dong menyelesaikan masalah saya. Oh Tuhan, kalau engkau maha kuasa, harusnya masalah saya ini bisa selesai sekarang juga. Maka Tuhan selesaikan. Maka kita sering menyandera Tuhan dengan atribut-atribut Tuhan itu maha kuasa. Nah, saudara yang kedua, saudara, menuduh Tuhan bermotivasi jahat, yaitu di ayat yang ketiga. Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Saudara, ini yang dilakukan bangsa Israel loh. Dia bisa menuduh Tuhan, Tuhan yang kamu lakukan adalah kamu sengaja keluarin kami dengan 10 tula, kamu repot-repot bawa kami ke padang gurun supaya kami semua mati kehausan di sini. Saudara, ini ya kadang-kadang nih lebaynya gitu ya, lebaynya mereka, motif ketika mereka bisa katakan ini pun ya menuduh Tuhan bermotivasi jahat ya. Ini kita bisa tahu ya keluar dari hati yang jahat juga. Kalau poin pertama tadi menyandera Tuhan dengan atribut Tuhan Maha Kuasa, saya rasa poin yang kedua ini ya, seringkali orang itu menyandera Tuhan dengan atributnya Tuhan itu Maha Kasih. Loh kan, kita by nature itu katanya ya, kita by nature itu gampang sekali tertarik dengan Injil kemakmuran. Dimana kalau kita taat Tuhan, maka Tuhan memberkati kita. Kalau kita kurang beriman, maka Tuhan juga tidak memberkati. Itu gampang gitu, itu paralelnya gampang gitu, sebab akibatnya gampang. Maka ya sudah, kamu ikut Tuhan baik-baik, kamu beriman baik-baik, kamu persembahan baik-baik, maka Tuhan pasti memberkati. Dan ketika saudara mengalami situasi yang gak enak, saudara udah pelayanan baik-baik, saudara persembahan baik-baik, tetap sakit. Tetap rumah tangga mengalami masalah. Tetap di pekerjaan ada problem besar. Financial tetap ada problem. Maka kesimpulannya adalah, loh Tuhan, kalau saya baik-baik saja, maka Tuhan memberkati. Tapi kalau saya tidak diberkati, maka saya tidak baik-baik saja. Seperti Ayub ya saudara, yang saudara sering dengar di dalam percakapannya teman-temannya. Dan mereka menuduh Ayub, kamu pasti ada masalah, kamu pasti berdosa Ayub. Maka
maka inilah ngaku dosa kamu apa begitu. Maka ini yang seringkali nggak works dengan begitu gampangnya sebab akibat. Maka yang mereka sering dapat kesimpulan adalah oke, kalau begitu Tuhan nggak fair. Karena saya sudah menjalankan tugas saya loh. Saya sudah taat, saya sudah beriman, saya sudah persembahan, saya sudah mati-matian, habis-habisan mengabdi kepada Engkau. Tapi kok Tuhan nggak menjalankan tugasmu? Kalau kayak begini nggak fair, nggak cengli. Maka banyak orang yang akhirnya kecewa, meninggalkan iman. Kalau begitu ya sudah. Kalau begitu ya sudah. Bye-bye Tuhan. Ini yang kedua saudara. Mereka berpikir kalau saya tetap sakit, sedangkan saya sudah baik-baik saja, maka Tuhan jahat. Kalau kondisi tidak enak, maka mereka langsung asumsi Tuhan tidak mengasihi, Tuhan sudah meninggalkan mereka. Itu yang kedua saudara. Yang ketiga yang kita baca dari ayat yang ketujuh adalah mereka mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Saudara, ini ya, yang ketiga itu meragukan kehadiran Tuhan. Meragukan Tuhan tuh benar-benar hadir atau tidak. Sedangkan ya saudara, kalau saudara bayangkan sebagai salah satu orang yang ada di padang gurun, di tengah-tengah ribuan orang begitu. Bagaimana saudara bisa meragukan kehadiran Tuhan? Bagaimana saudara bisa tahu ada kehadiran Tuhan? Sangat jelas saat itu. Yaitu adalah ada tiang api dan tiang awan yang memimpin. Kalau tiang api pergi, kamu harus pergi. Tiang api pulang, ya kamu harus pulang. Begitu. Kamu harus berangkat. Jadi itu saudara, gampang sekali pada saat itu untuk melihat jelas tanda kehadiran Tuhan. Karena Tuhan hadir siang-siang, Tuhan hadir malam, Tuhan hadir sepanjang hari dengan tiang api dan tiang awannya. Mungkin kita agak sulit melihat secara visible sekarang ini, tapi buat mereka nggak susah gitu. Tapi mereka meragukan kehadiran Tuhan. Dan itu tandanya apa saudara? Tandanya eskalasi lebih besar lagi. Kalau yang pertama tadi adalah menuntut Tuhan, yang kedua adalah menuduh Tuhan, yang ketiga saudara, meragukan kehadiran Tuhan. Saudara, kalau suami istri sudah berantem ya, kalau pasangan berantem ya, biasanya nggak mau hubungan ya, nggak mau telepon, nggak mau WA, nggak mau angkat telepon, blok gitu. Jadi, tapi kalaupun masih sangat sayang, biasanya itu uring-uringan ya kalau lagi berantem ya. Suaminya bisa uring-uringan kalau istrinya nggak pulang rumah, atau istrinya uring-uringan kalau suaminya nggak pulang rumah gitu. Maka tetap berantem gitu ya, tetap ada berantem gitu. Tapi saudara, yang lebih celaka adalah kalau orang ya sudah berkata ya, nggak peduli dia mau pulang atau nggak pulang, nggak peduli dia masih hidup atau nggak hidup, udah nggak ngaruh sama saya. Itu artinya sudah nggak ada sayang saudara. Itu artinya sudah nggak ada emosi, udah nggak ada afeksi di antara mereka, di antara pasangan, di antara orang tua dan anak, di antara suami dan istri. Kalau sampai sudah keluar ya, terserah. Saya udah nggak butuh dia dalam hidupku, saya udah nggak peduli dia hadir atau nggak hadir, dia hidup atau nggak hidup. Itu saudara, itu sudah ultimat. Kalau masih berantem ya, kalau masih, ayo cepat pulang kamu, kalau enggak saya marah gitu ya. Ayo cepat balas reply saya sekarang juga. Itu masih marah-marah gitu, masih oke saudara. Tapi kalau sudah sampai level, gue gak peduli lu hidup atau enggak hidup, lu ada atau enggak ada. Nah ini yang dilakukan oleh bangsa Israel saudara. Padahal mereka itu dengan visible, dengan jelas, lihat loh kehadiran Tuhan. Tiang api dan awannya tuh ada jelas di situ. Tapi mereka masih bisa berkata ya, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak saudara? Ini gila banget saudara bangsa Israelnya. Karena apa? Karena kenapa mereka bisa meragukan Tuhan hadir atau tidak hadir? Karena mereka menilainya berdasarkan ada air atau tidak. Kalau ada air, Tuhan ada. Nggak ada air, berarti nggak ada Tuhan. Ini kan saudara, mereka membuat satu definisi, mereka membuat satu persyaratan tentang kehadiran Tuhan berdasarkan yang mereka pengen saudara. Oke, kalau ada air, kalau hidup saya gampang, kalau saya nggak ada masalah, Tuhan ada. Tapi kalau nggak ada air, kalau hidupku penuh masalah,
Kalau Tuhan gak jawab doa saya, berarti Tuhan gak ada. Loh buktinya saya doa-doa, Tuhan gak ada jawab. Buktinya saya mohon-mohon, Tuhan gak kasih. Ya berarti Tuhan gak ada. Itu saudara. Kita akan berpikir bodohnya bangsa Israel itu. Jelas-jelas tanda kehadiran Tuhan itu jelas di tengah-tengah mereka. Tapi mereka menilai kehadiran Tuhan berdasarkan ada air atau tidak ada air. Demikian juga seringkali kita demikian. Kita ternyata nggak banyak beda sebenarnya dengan mereka. Jadi in essence saudara, mencobai Tuhan atau menguji Tuhan itu intinya adalah memaksa Tuhan untuk mengikuti maunya kita. Mengikuti standarnya kita. Atau kalau mau lebih gampangnya adalah kita adalah hambanya Tuhan. Tuhan adalah bosnya. Sekarang kita ubah. Kita yang jadi bos, Tuhan yang jadi OB-nya. Dia yang harus ngikutin kita maunya apa. Itu bos kalau teriak OB kan ya. Ambilin minum. Dia harus ambil minum. Kok lama banget ambil minumnya? Nah itu kita marahin pegawai. Kita marahin OB untuk hal yang dia tidak lakukan. Tapi saudara ini ya, saudara ada satu kutipan dari C.S. Lewis. Coba tampilkan ya. C.S. Lewis di dalam bukunya God on the Dock, itu dia menulis demikian saudara. Dia menganalisa manusia zaman dahulu dengan manusia zaman sekarang ada perubahan sikap hati yang sangat besar. Yaitu adalah di sini dia katakan manusia zaman dahulu mendekati Tuhan sebagaimana seorang terdakwa mendekati hakimnya. Maksudnya dia takut dihukum ya. Oh harus kasih sesajen. Kalau enggak nanti ratu pantai selatan marah. Oh atau dewa ini marah. Maka harus kasih sesajen korban persembahan. Supaya dosa-dosanya itu tidak diingat-ingat oleh dewanya. Maka dia menempatkan diri sebagai terdakwa dan Tuhan dewa itu sebagai hakim. Tapi bagi manusia modern peranannya terbalik. Dia adalah hakimnya. Maka manusia modern adalah seorang hakim yang dikatakan dengan ini ya, C.S. Lewis dengan ironis atau sarkas ya. Seorang hakim yang cukup baik hati loh. Manusia itu kalau jadi hakim itu cukup baik hati. Oke Tuhan, kamu kenapa mengizinkan ada perang, ada kemiskinan, ada penyakit? Ya kalau Tuhan bisa memberikan pembelaan yang make sense, pembelaan yang masuk akal, aku siap mendengarkan. Dan aku mungkin juga ya orang sebagai manusia modern ya. Bahkan pengadilannya mungkin boleh loh Tuhan dibebaskan. Karena kamu punya argumen yang cukup baik ya, cukup make sense. Maka kamu boleh dibebaskan dari hukuman. Tapi yang penting di sini adalah manusia ada di kursi hakim. Dan Tuhan ada di kursi terdakwa. Ini pertukaran ini nih, posisi ini yang sangat penting. Yang menandakan tentang pencobaan. Nah, saudara bagaimana kita dapat kesimpulan bahwa perikop ini tuh sedang berbicara tentang Tuhan dihakimi ya. Mencobai Tuhan sekali lagi itu tadi ya. Maka ada 5 petunjuk yang kita pengen coba lihat sekali lagi. Supaya kita benar-benar lihat bahwa penulis di pasal 17 ini memang ingin menyampaikan ini adalah penghakiman. Suasananya itu bukan suasana orang-orang demo begitu ya. Kami mau water, we want water. Bukan saudara. Suasananya itu lebih ke pengadilan. Pengadilan ada meja hakim, ada kursi terdakwa, ada dewan juri. Coba kita lihat bagaimana penulis itu ingin menyajikan dari 7 ayat ini gambaran pengadilan. Yang pertama saudara, ayat kedua itu dikatakan bertengkar ya. Mereka bertengkar bersama dengan Musa terhadap Musa. Bahasa aslinya itu rip. Ini bahasa pengadilan yang artinya covenant lawsuit itu ya. Musa bertengkar. Ini tuntutan hukum. Atau kalau dalam bahasa kita sehari-hari adalah ada sengketa antara orang Israel dan Musa. Karena mereka ada sengketa, sengketanya bisa perdata atau pidana ya. Maka kalau ada sengketa, maka oke, saya tuntut kamu ya. Ayo kita sama-sama ke pengadilan. Nah itu saudara. Saudara pernah buat surat pernyataan kalau misalnya tabrakan. Lalu oke, kita damai secara kekeluargaan aja ya. Nah, ini ya. Jadi kalau selesaikan secara kekeluargaan maka masing-masing
tulis surat ya, kami menyelesaikan secara musyawarah, kekeluargaan, damai, maka kami setuju dua belah pihak tidak saling menuntut, tidak saling mengajukan tuntutan sengketa lebih lanjut ke pengadilan. Angkat tanda tangan. Jadi dua belah pihak nggak usah takut ada tuntutan karena sudah diselesaikan secara kekeluargaan, secara ini ya musyawarah gitu. Ya di sini ya, karena ada sengketa maka membuat mereka ke pengadilan. Yang kedua adalah kita lihat dari 3 hal tadi ya, tentang menuntut, menuduh dan meragukan. Ini adalah kedua tentang daftar dakwaan. Ada daftar dakwaan yang diberikan. Ini loh daftar dakwaan yang Tuhan itu gagal lakukan. Mereka mendakwa Tuhan gagal menyediakan, mereka mendakwa Tuhan itu gagal melindungi, dan mereka juga mendakwa Tuhan itu gagal hadir di dalam kesulitan hidup mereka. Kalau misalnya ini adalah sengketanya suami istri ya saudara, maka daftar dakwaannya kira-kira ini loh, suamiku gagal memberikan uang bulanan. Yang pertama, dia gagal, dia jahat membiarkan aku kelaparan dengan anak-anak di sini, tidak menyediakan basic necessity, dia nggak bayar uang sekolah anak, dia nggak berikan makanan, pasti pengen gua mati. Gitu. Yang ketiga, dia sudah lama absen dalam rumah tangga ini, dia nggak hadir dalam rumah tangga ini. Itu kira-kira yang dinyatakan daftar dakwaan bangsa Israel di dalam pengadilan. Yang ketiga, tuduhan. Jadi kejahatannya Tuhan itu apa? Tuduhannya apa? Tuduhannya adalah, kejahatannya adalah pencobaan pembunuhan. Ini saudara, ini banget ya, ekstrim banget ya. Jadi apa yang Tuhan ingin lakukan kepada kalian dakwaannya gitu ya, yaitu adalah pencobaan pembunuhan. Ya bukan dengan ini ya, bukan dengan segelas kopi es, tapi justru dengan tidak memberikan air bagi mereka. Nah itu dikatakan pencobaan pembunuhan bagi mereka. Mengapa pulang kau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan. Ini saudara, dia menuduh, dia menuntut Tuhan itu ingin membunuh mereka. Dan ganjarannya apa? Yang keempat, ganjarannya adalah maka kalau pencobaan pembunuhan, mata ganti mata, pembunuhan dibalas dengan pembunuhan, dengan cara hukuman matinya dilempar batu ya, dilempari batu. Maka ini yang Musa takutkan kan di sini. Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu, gitu, hukuman mati. Lalu yang kelima saudara, yang mungkin tidak terlalu obvious buat kita, tapi ini yang Tuhan katakan. Maka bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Ini apa saudara? Ini yang kelima adalah membentuk dewan juri. Saudara, pada waktu itu siapa yang menentukan kasus-kasus penting? Siapa yang menentukan untuk kepentingan, keputusan-keputusan penting? Yaitu para tua-tua. Maka mereka yang biasanya menjadi pemimpin, mereka yang biasanya menjadi hakim untuk memutuskan keputusan atau pilihan yang penting. Jadi di sini ya pembentukan dewan juri. Jadi saudara, dari 7 ayat ini penulis memang ingin menyatakan Tuhan sedang diadili dan bangsa Israel sedang menjadi hakimnya. Kalau kita melihat memangnya salahkah Tuhan dicobai, Tuhan dites, Tuhan dihakimi? Iya, karena itulah yang dilakukan setan kepada Yesus saudara. Setan mencobai Yesus untuk apa? Untuk Yesus harus membuktikan dirinya dengan mengubah roti, untuk menjatuhkan dirinya dari bubungan bait Allah. Dan Yesus menolak saudara. Yesus menolak bukan karena dia tidak mampu, tapi karena pencobaan ini yang salah saudara. Dia berkata karena setan sedang klaim kedaulatan atas Kristus. Dan Kristus tidak mau itu. Dan dia berkata, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Itu kutipan yang seringkali sangat paralel dengan di sini ya. Sebagaimana bangsa Israel itu mencobai Tuhan, setan juga mencobai Kristus. Maka kita bisa melihat ini satu hal yang sebenarnya sangat-sangat kurang ajar. Tetapi kita lihat ternyata yang
terjadi itu bukan hanya bangsa Israel, Musa pun ikut terdorong di sini ya. Musa pun ikut terdorong protes kepada Tuhan. Kalau sebelumnya Musa itu satu camp dengan Tuhan, tapi di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah protes, di tengah-tengah ketakutan, Musa akhirnya juga menjadi sama, pindah ke kubunya bangsa Israel. Saudara, saya nonton film Korea, di mana satu film Korea ini tentang perang ya. Lalu ada satu batalion Korea ini kalah besar. Lalu diinterogasi sama jenderalnya gitu ya. Kenapa kamu bisa kalah gitu ya? Iya, karena kapal mereka hebat banget. Wih, luar biasa, kami gak pernah lihat sehebat seperti gitu. Dengan lihat aja kami sudah gemetar. Wah, jadi mereka itu udah gemetaran semuanya ya. Wah, kita gak bakal bisa menang lawan teknologinya mereka dan yang lain gitu. Jadi si jenderal ini setelah dapat gini, bagaimana kita bisa mengatasi begitu ya. Terus dia suruh ajudannya ya. Jadi harus diapain mereka semua ini? Dia cuma bilang satu hal. Ketakutan itu menular. Ketakutan itu menyebar. Jadi semua yang ketakutan tadi itu dibantai habis supaya tidak ketakutan mereka menyebar kepada tentara-tentara yang lain. Tapi yang kita lihat ya saudara, yang menyebar itu atau yang menular itu bukan cuma COVID, bukan cuma ketakutan, tapi juga hati yang pahit, hati yang grumble. Saudara pernah gak di kantor dengan kumpulan orang yang terus grumble dan tanpa sadar saudara juga ikutan grumble? Nah itu ya saudara, itu yang ternyata juga menular begitu. Jadi waktu Musa terus menerus harus menghadapi komplain demi komplain, akhirnya Musa juga tidak tahan saudara. Musa juga akhirnya komplain. Musa juga akhirnya protes kepada Tuhan dan dia berseru kayaknya begini nih ya. Dia kan berkatanya, Tuhan, berseru-serulah Musa kepada Tuhan di ayat keempat. Katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Kalau dalam bahasa sehari-harinya mungkin Musa berkata seperti demikian ya. Tuhan, gua harus gimana lagi sama orang-orang ini? Ini bukan aku loh yang minta kerjaan ini. Lu yang kasih gua kerjaan ini. Dan gua harus menghadapi mereka semua. Saudara mulai deja vu dengan kalimat tersebut. Perempuan ini yang kau tempatkan di sisiku ini loh. Yang membuat aku menjadi begini. Ya ini akhirnya buntut-buntutnya nyalahin Tuhan saudara. Kaulah yang memberikan tanggung jawab kepada aku. Gua gak minta untuk ini Tuhan. Musa takut dan di dalam ketakutannya, di dalam grumble-nya, dia juga mengeluh kepada Tuhan. Tapi bedanya Musa dengan bangsa Israel itu sekedar komplain tanpa ditujukan kepada Tuhan. Tapi Musa melakukan hal yang tepat di dalam komplainnya. Dia berseru kepada Tuhan dan Tuhan menjawab. Dikatakan berikutnya ya. Maka bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Saudara, memukul sungai Nil itu adalah satu tindakan God's judgment. Saudara ingat ya ketika memukul sungai Nil itu adalah tingkat tulah pertama. Penghakiman atas bangsa Israel, tulah pertama. Yaitu adalah ketika sungai Nil dipukul, semua air sungai Nil menjadi darah. Dan mereka tidak bisa minum. Itu penghakiman bagi mereka. Jadi kalau saudara sudah mendengar begini ya, oke bawalah ini, siapa yang mau dipukul Tuhan? Kali ini ya, yang siapa yang mau dipukul setelah ini? Penghakimannya Tuhan, ini tongkat penghakiman nih. Sekali tongkat ini kena sesuatu itu langsung jadi kacau, balau. Jadi apa yang mau Tuhan lakukan? Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu. Loh, Tuhan berdiri di atas gunung batu. Lalu Musa disuruh pukul gunung batu itu. Sedangkan ada Tuhan di atas gunung batu tersebut ya. Haruslah kau pukul gunung batu itu. Kau pukul sekali lagi itu. Another action of God's judgment. Satu tindakan penghakiman Tuhan lagi. Sehingga bangsa itu dapat minum dan dari dalamnya akan keluar air. Sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Saudara yang kita pengen lihat ya sebenarnya.
Tuhan tuh sebenarnya perlu gak sih membuktikan dirinya? Nggak perlu saudara. Dia sudah melakukan kemahakuasanya dengan 10 tulah. Dia sudah memberikan mana. Dia sudah beranugerah. Dia sudah melakukan segala anugerahnya bagi bangsa Israel. Baik dengan mujizat yang besar maupun juga dengan kesetiaannya sehari-hari. Tapi tetap ya saudara, kita dibuat terkagum-kagum kepanjang sabaran anugerah Tuhan. Saudara, kita bisa melihat air yang mengalir dari batu itu membuktikan Tuhan itu sekali lagi menyediakan bagi mereka. Tongkat Musa yang tadinya membuat sungai Nil yang berlimpah ruah air menjadi tidak bisa diminum. Tapi tongkat Musa yang sama membuat mereka yang gak bisa minum mengeluarkan air yang berlimpah ruah. Penghakiman menjadi anugerah. Tuhan yang bawa mereka keluar dari Mesir dengan menghukum bangsa Mesir, juga Tuhan yang sama yang memelihara mereka di padang gurun. Jadi Tuhan adalah sumber kehidupan bagi mereka di padang gurun ya. Mazmur 78 ayat 15-16 dikatakan demikian, mencatat demikian saudara. Dibelahnya gunung batu di padang gurun, diberinya mereka minum banyak air seperti dari samudera raya. Dibuatnyalah aliran air keluar dari bukit batu dan dibuatnya air turun dari sungai. Tetapi mereka terus berbuat dosa terhadap Dia dengan memberontak terhadap yang maha tinggi di padang kering. Saudara bisa lihat ya, Tuhan bukan hanya menyediakan air, Tuhan juga melindungi. Dan sekarang saudara, Tuhan juga menyerahkan dirinya kepada penghakiman. Harusnya mereka yang diketok Tuhan. Tapi Tuhan membiarkan dirinya yang dipukul untuk supaya batu itu mengeluarkan air. Seharusnya saudara, buat bangsa Israel ya, kalau mereka saling berdiskusi begitu ya, kok kamu masih meragukan Tuhan sih? Maka tetangganya akan berkata, kamu yang meragukan Tuhan ya, jangan lagi meragukan Tuhan. Lihat itu batu. Batu yang keluar air itu, itulah tanda kehadiran Tuhan. Itulah tanda anugerah Tuhan. Batu itu menjadi bukti kehadiran Tuhan dan pemeliharaan Tuhan atas mereka. Ini motif batu ini menarik karena di Alkitab seringkali ya saudara, batu itu seringkali dipakai sebagai alat pengingat anugerah Tuhan. Ketika bangsa Israel menyeberangi, masuk ke dalam tanah Kanaan, dan setelah selesai dikatakan kumpulin 12 batu. Supaya apa? Supaya mereka ingat ini yang Tuhan lakukan, pernah mengeringkan sungai Yordan untuk menyeberangi. Dan nanti waktu di Samuel ya, ada satu episode yang dikatakan Tuhan membantu mereka mengalahkan musuh. Lalu Samuel pasang batu, terus tulis Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Jadi setiap kali mereka lihat batu itu ya, batu gede di pinggir jalan, ini batu Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Saudara, ada gak memorial atau yang harus batu sih? Saudara agak sesuatu yang saudara simpan, memento ya, yang saudara simpan, yang mengingatkan pertolongan Tuhan. Yang mengingatkan ini Tuhan pernah tolong begitu. Saudara ada gak yang saudara mungkin masih simpan, saudara mungkin pernah merasa ini adalah pertolongan Tuhan yang luar biasa, saudara simpan itu. Ya, kita bisa menulisnya di diary, saudara bisa menulisnya di komputer, tapi terkadang ada satu benda fisik ya, yang mungkin saudara masih simpan atau saudara masih ini, yang mengingatkan itu loh, mengingatkan ini anugerah Tuhan. Misalnya ada yang mungkin pernah menyimpan itu ya, menyimpan apa itu namanya, ari-ari bayinya gitu. Karena dulu pernah ada satu kejadian bayinya itu sangat sulit untuk survive. Tapi somehow gitu ya, Tuhan beranugerah, Tuhan melahirkan bayinya dengan selamat. Ada yang simpan ari-arinya, ada yang simpan itu tuh gelang dari rumah sakit ya. Supaya nanti terus diingat, oh ini nih. Setiap kali lihat gelang dari rumah sakit itu, gelang plastik itu ya, dia akan teringat ya. Ini kamu gak harusnya hidup loh.
tapi Tuhan tolong. Ini buktinya ini ya. Jadi setiap kali kita sudah mulai goyah di dalam iman, lalu kita lihat Ebenezer tadi itu, batu tadi gitu, yang mengingatkan Tuhan pernah tolong kita loh. Dan di sini ya saudara, bagaimana sekarang saudara menghadapi padang gurun, menghadapi kehausan, masalah besar. Itu kita semua punya masalah, baik di dalam keluarga, dalam financial, dalam relasi, di dalam pribadi, apapun itu ya. Nah, bagaimana saudara berikutnya ya, minta Tuhan membuktikan diri. Setiap kita terkadang di dalam desperado kita, di dalam desperation, dalam keputusasaan, di dalam masalah besar, kita otomatis tuh sering minta Tuhan membuktikan diri. Misalnya, aduh Pak, ini bener-bener nih keuangan darurat banget Pak. Coba seperti Musa ya, ayo dong bertindak dong. Ayo Pak Pendeta pukul mesin ATM-nya supaya keluar uangnya mengalir keluar gitu ya. Atau oh Pak Pendeta ini loh pacar saya ini mikirnya suka error ini otaknya. Pak tolong pukul kepalanya supaya jin-jin errornya keluar gitu. Apa yang saudara minta ya supaya masalah itu segera cepat keluar, supaya solusinya seperti yang saudara pengen. Tapi saudara, coba kita baca dari 1 Korintus 10 ayat keempat ya, tampilkan ayatnya. Dan mereka semua dikatakan minum minuman rohani yang sama. Kita baca bersama-sama ya, 1, 2, 3. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani. Dan batu karang itu ialah Kristus. Kenapa ya Paulus bisa mengasosiasikan batu karang yang kita baca ini di Massa dan Meriba ini, itu adalah Kristus saudara. Karena sepertinya Paulus bisa menarik kesimpulan bahwa yang namanya batu karang ini merujuk kepada Kristus. Ada 2 alasan saudara, yang sangat-sangat kita bisa lihat sangat-sangat paralel dengan yang kita lihat di dalam kayu salib. Karena batu itu merujuk kepada Kristus yang dipukul dengan penghakiman ilahi. Sebagaimana batu itu pecah karena dipukul oleh tongkat, maka juga Kristus harus dipecahkan menanggung kutukan atas dosa kita. Misalnya di Yesaya 53 ya dikatakan, ia ditikam karena pelanggaran kita, ia diremukkan karena kesalahan kita. Hukuman yang mendatangkan damai sejahtera menimpa kita dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nah, yang dihakimi Kristus, tapi yang mendapat berkat, yang mendapat kesembuhan, yang mendapat air adalah kita. Ini saudara, bahwa menunjukkan di dalam Kristus kita nggak akan dihakimi oleh Tuhan karena dosa-dosa kita. Karena sudah ada Kristus yang menanggung kesalahan kita, sehingga kita boleh didamaikan dengan Tuhan di dalam Dia. Itu alasan pertama ketika Paulus menunjuk batu itu adalah Kristus. Tapi alasan yang kedua adalah sebagaimana batu itu terpecah keluar air, memberikan kehidupan, kematian Kristus juga mengalirkan darah dan juga air kehidupan. Saudara kalau baca di dalam Yohanes, coba Yohanes 19 ayat 34. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Kita mungkin familiar dengan darah ya, darah yang ditumpahkan untuk dosa-dosa kita. Tapi air itu apa saudara? Nanti kalau di dalam apologetika secara biologis, secara itu memang bisa ada yang namanya penjelasan bahwa dia itu air itu membuktikan memang dia mati di kayu salib gitu. Ada secara organ bisa keluar juga air. Tapi untuk menunjukkan bahwa sekarang ini dia seperti batu yang ketika dipukul itu mengeluarkan air yang memberikan kehidupan. Dan kita percaya murid-murid atau orang-orang Kristen mula-mula ketika membaca Yohanes 19:34 ini langsung teringat perkataan Kristus yang berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Yohanes 7 ayat 37 gitu. Ini saudara yang dimana
setiap kita yang dikatakan mengalami kekeringan, mengalami kesulitan, kita boleh datang kepada Kristus mendapatkan kelimpahan, mendapatkan jawaban, mendapatkan penghiburan dari grumbles kita, dari sungut-sungut kita. Sehingga kita tidak usah mengikuti teladan bangsa Israel yang grumble, memaksa Tuhan untuk mengabulkan dosa-dosa kita. Saudara, kita bisa seperti bangsa Israel yang hanya ingin melihat kehadiran Tuhan seperti yang kita pengen, secara kasat mata, tanpa menunggu sekarang juga. Tapi kita diajarkan melalui 3 periode ini atau 3 passage ini ya, 3 perikop ini di Marah, Mana, dan masa Meribah, untuk kita bisa melihat bukan hanya apa yang kasat mata melalui mata fisik kita, melalui situasi kita yang gak enak, melalui masalah problem kita yang kita hadapi, tapi kita bisa melihat Tuhan hadir, Tuhan baik, Tuhan maha kuasa, bukan tergantung dari naik turunnya situasi kita. Kalau kita lagi enak, oh Tuhan ada, Tuhan baik. Kalau kita lagi seakan-akan lagi terpuruk di bawah, oh Tuhan jahat, Tuhan meninggalkan kita. Oh Tuhan tidak peduli lagi. Nah saudara, kita diajar untuk melihat kehadiran Tuhan, kebaikan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan. Bukan dari situasi kita, tapi dari apa? Dari lihatlah kepada sang batu. Lihatlah, saudara bisa sih yang tadi ya, saudara bisa lihat kepada memento-memento yang saudara simpan. Oh Tuhan dulu baik kok, Tuhan ini kok bekerja kok gitu ya, bisa saudara. Tapi kalaupun saudara enggak punya itu ya, saudara enggak simpan itu ya, saudara enggak ingat juga ya. Setiap kita punya satu memento yang terbesar. Batu tersebut, Ebenezer, yang sekarang kita lihat di dalam bentuk kayu salib ya. Bahwa dia hadir, dia menyertai, dia melindungi, dan dia menyediakan kebutuhan bagi umatnya, bagi gerejanya di dalam Kristus. Sehingga kita kalau tempted untuk grumble, mari kita lihat kepada Kristus. Apa yang dia sudah lakukan bagi kita, sehingga kita boleh belajar bersyukur bahwa kesulitan kita yang paling besar adalah dosa-dosa kita sudah ditanggung di dalam dia, dan dia berjanji akan menyertai kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, biarlah kami tidak menjadi orang yang rabun dekat ya Tuhan, hanya melihat kesulitan di depan mata kami, tapi kami boleh mempunyai pandangan yang jauh menembus ke depan, melihat salib Kristus yang sudah diberikan menjadi batu peringatan bagi kami untuk melihat bahwa Tuhan yang tidak menyayangkan anaknya tidak akan memisahkan, tidak ada satu hal pun yang memisahkan kami daripada kasih-Mu ya Tuhan. Tidak ada kesulitan, tidak ada pencobaan, tidak ada hal apapun yang bisa memisahkan kami daripada Engkau. Karena itu ya Tuhan, biarlah kami boleh melihat kebaikan Tuhan, kami boleh melihat anugerah Tuhan di dalam keseharian, dan terutama di dalam salib-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa bagi setiap dari kami yang memang mengalami pada saat ini, memang mengalami pergumulan, memang mengalami masa-masa di mana Engkau terkesan jauh, Engkau terkesan tidak peduli, terkadang masalah begitu besar. Kami mohon anugerah-Mu boleh turun, kehadiran-Mu boleh terasa dengan dekat oleh setiap mereka yang bergumul. Biarlah Tuhan berikan pertolongan-Mu, dan kiranya Tuhan yang menyertai setiap umat-Mu yang hadir di tempat ini. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan umat-Mu, kami berdoa untuk konser Akbar Monas setelah ini juga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.